Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita lanjut materi kita, kita sama-sama bahas dulu ya materi kita yang kemarin biar lebih paham. Yang pertama tentang operasi penjumlahan pada bilangan bulat. Nah, jadi Ibu akan berikan beberapa contohnya dan akan kita bahas bersama-sama. Yang pertama, misalnya 5 ditambah negatif 3. Oke, nah berdasarkan sifat ini dirubah menjadi 5 dikurang 3. Nah, sama dengan 2. Nah, kalau secara rumus, misalnya kalian punya uang 5.000 ditambah negatif 3, kalian punya hutang 3.000. Nah, uang yang 5.000 kalian pakai untuk membayar hutang kalian yang 3.000. Masih ada nggak uang kalian? Ada, berarti nilai positif. Dan berapa sisanya? 2. Oke, berarti positif 2 ya. Nah, selanjutnya lagi misalnya negatif 5 ditambah negatif 3. Sama dengan, nah ini negatif 5 tetap, jadi dikurang 3. Oke, sama dengan, nah misalnya kalian punya hutang 5.000. Oke, kalian punya hutang 5.000 ditambah hutang lagi 3.000, berarti hutang kalian sekarang berapa? Ya, hutang 8. Nah, kalau menggunakan barisan bilangan, oke, sebentar Ibu buat barisan bilangan. Negatif 5 di sini negatif 4, negatif 6, negatif 7, dan negatif 8. Nah, negatif 5. Negatif 5 itu posisinya, sebentar. Nah, posisinya itu ada di sini. Oke, negatif 5. Nah, ditambah. Kalau ditambah berarti kita bergerak ke sebelah kanan. Tapi ditambah negatif 3, berarti kita berbalik ke sebelah kiri sebanyak 3 langkah. 1, 2, 3. Nah, berhentinya di negatif 8. Berarti hasilnya adalah negatif 8. Oke, contoh lagi ya nak, terakhir biar lebih paham. Misalnya negatif 5 ditambah 2. Nah, ini menjadi negatif 5 tetap ditambah 2. Kalian punya hutang 5.000. Kalian ada kantongi uang 2.000, positif 2. Nah, kalian bayarkan 2.000 itu ke hutang yang 5.000. Masih ada hutangnya, yaitu 3.000. Jadi negatif 3 hasilnya. Oke, nah selanjutnya kita bahas yang pengurangan, operasi pengurangan pada bilangan bulat. Operasi pengurangan, oke. Nah, contoh yang pertama misalnya 5 dikurang 2. Nah, 5 kurang 2 berapa? Kalau dari sifat menjadi 5 tambah negatif 2. Nah, oke. Negatif 2 ini berdasarkan sifat. Kalau 5 kurang 2 langsung aja yaitu 3. Selesai. Nah, ini nggak terlalu sulit ya. Negatif 5 dikurang 2. Oke, negatif 5 tetap negatif 5 dikurang 2. Nah, kalian punya hutang 5.000. Kalian punya hutang lagi 2.000. Jadi hutang 7. Nah, berdasarkan barisan bilangan, negatif 5, negatif 4, negatif 6, negatif 7, negatif 8. Nah, negatif 5 itu posisinya ada di sini. Oke, kurang 2, berarti kita bergerak ke sebelah kiri 2 langkah. 2 langkah ya, 1, 2. Berhenti di negatif 7, berarti hasilnya adalah negatif 7. Oke. Nah, kemudian contoh lagi misalnya negatif 5 dikurang negatif 2. Oke, negatif 5 tetap negatif 5. Kurang negatif 2 berubah menjadi tambah 2. Nah, sama dengan berapa? Hutang 5.000. Kalian punya uang 2.000, kalian bayarkan ke hutang 5.000. Nah, masih ada hutang. Berapa hutangnya? Ya, 3.000 lagi. Berarti negatif 3. Oke, selanjutnya adalah operasi perkalian pada bilangan bulat.
Nah, yang perlu kalian ingat yang 4 hal yaitu positif kalau dikali dengan positif, kemudian positif kali negatif, negatif kali positif, dan terakhir negatif kali negatif. Nah, untuk cara mudah mengingatnya adalah yang tandanya sama-sama positif, positif kali positif, dan negatif kali negatif. Ini hasilnya pasti positif. Tandanya sama, hasilnya pasti positif. Dan sebaliknya, tandanya berbeda, hasilnya pasti negatif. Oke? Nah, contohnya biar lebih paham, 5 dikali min 2. Positif. Nah, ini kan positif sebenarnya, tapi tidak tulis. Positif kali negatif, negatif. Nih ya sifatnya. 5 kali 2, 10. Jadi 5 kali min 2 sama dengan min 10. Contoh lagi. Negatif kali positif. Nah, ini positif. Negatif kali positif. Nah, ini sifat ketiga. Hasilnya adalah negatif 2 kali 5, 10. Oke. Contoh lagi, negatif 4 kali negatif 2. Negatif kali negatif, tandanya sama, negatif kali negatif. Nah, hasilnya positif. Jadi positif. Oke. 4 kali 2. Tapi biasanya positif kalau di depan tidak ditulis ya. 4 kali 2, 8. Langsung gitu aja. Oke, selanjutnya operasi pembagian. Nah, operasi pembagian misalnya 8 dibagi 2 sama dengan berapa? Nah, berapa ya? Artinya 2 kali berapa supaya hasilnya 8? Yaitu 2 dikali berapa supaya hasilnya 8? Itu 4. 8 bagi 2, 4. Nah, atau bisa dibuat 2 kali 4 sama dengan 8. Oke, contoh lagi misalnya 16 dibagi min 2. Berapa? Artinya min 2 dikali berapa yang hasilnya adalah 16. Min negatif dikali apa ya? Supaya hasilnya positif berarti negatif kan negatif. Nah, 2 kali berapa supaya 16? 2 kali 8. Jadi negatif 2 dikali negatif 8 hasilnya adalah 16. Negatif kali negatif hasilnya positif. Oke, 2 kali 8, 16. Paham ya? Sekarang kita masuk ke perpangkatan dan sifatnya. Tapi sebelum itu kalian harus tahu dulu apa sih perpangkatan itu. Nah, perpangkatan itu adalah sebuah perkalian yang berulang. Oke, jadi sebuah bilangan dikali dengan dirinya secara terus-menerus secara berulang. Contohnya misalnya A pangkat M. Nah, itu sama dengan A dikali A dikali A dikali seterusnya dikali A. Nah, ini sebanyak sebanyak M kali. Nah, ini dia. Jadi A kali A kali A dikali dirinya sebanyak M kali. Oke, contohnya misalnya biar lebih paham. 2 pangkat 4. Nah, artinya 2 dikali dengan dirinya dikali dengan 2 sebanyak 4 kali. Oke, 2 kali 2 kali 2 dikali 2. Oke, dikalikan dengan 2 sebanyak 4 kali. 3, 4 ya, pas ya. Nah, sekarang berapa hasilnya? Yuk kita hitung. 2 dikali 2 sama dengan 4. 4 dikali 2 sama dengan 8. 8 dikali 2 sama dengan 16. Jadi 2 pangkat 4 itu hasilnya adalah 16. Oke. Nah, contoh lagi biar lebih paham. Misalnya nah nih, 3 pangkat 3. Artinya 3 kali 3 kali 3 sebanyak 3 kali. 3 kali 3 kali 3 sebanyak 1, 2, 3. Jadi sebanyak 3 kali, sebanyak pangkatnya. Oke, kita hitung hasilnya. 3 dikali 3, 9 dikali 3 sama dengan 27. Jadi 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Nah, oke. Kemudian contoh lagi misalnya 3 pangkat 4. Berarti 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 1, 2, 3, 4. Sebanyak 4 kali. Sebanyak pangkatnya. 3 kali 3 sama dengan 9 kali 3
27 kali lagi 3 sama dengan, iya, sama dengan 81. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 81. Oke. Sampai sini paham ya arti dari perpangkatan. Nah, contoh lagi, misalnya negatif 2 pangkat 3. Artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 3 kali. Negatif 2 kali dalam kurung negatif 2 kali negatif 2. 1, 2, 3. Pas ya, 3 kali. Nah, kita hitung. Negatif 2 kali negatif 2. Negatif kali negatif positif. 2 kali 2, 4. Nah, sekarang positif 4 kali negatif 2. Positif kali negatif, 4 kali 2, 8. Jadi negatif 2 pangkat 3 sama dengan negatif 8. Nah, ini berbeda dengan contohnya yang ini. Pahami ya makna soalnya. Negatif 2 pangkat 3. Oke, 5 deh. Nah, negatif 2 pangkat 5. Artinya negatif dari 2 pangkat 5. 2 pangkat 5. Negatif dari 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Nah, negatif dari 2 pangkat 5. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Kali 2, 16. Dikali 2, 32. Jadi min 2, negatif 2 pangkat 5. Nah, negatif 32 sama dengan negatif 32. Oke. Nah, ini negatif 2 pangkat 5 sama dengan negatif 32. Paham ya? Jadi bedakan kalau negatifnya dalam kurung dan negatifnya di luar kurung. Demikian materi dari saya pada pagi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dengan mudah kalian ingat, dapat dengan mudah kalian pahami, dan insya Allah kedepannya bermanfaat untuk kalian nanti. Amin. Allahumma amin. Baiklah, sebelum saya tutup, mari sama-sama kita rangkum dulu pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai perpangkatan. Apa itu perpangkatan? Yaitu sebuah operasi perkalian bilangan secara berulang. Misalnya, A pangkat M, nah itu sama dengan A kali A kali A dikali A seterusnya dikali dirinya sebanyak M kali. Baik, tugas kalian di rumah adalah silakan salin materi kita hari ini ke dalam buku catatan kalian. Kemudian, silakan buat 5 contoh operasi perpangkatan beserta jawabannya. Demikian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.